Kemudian ditulis di sini apa? Keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tolong ditulis keyakinan kelas masing-masing. Nah, kalau sudah, silakan kalian berdiri semuanya. Kita akan menempelkan hasil kesepakatan kelas tadi di depan papan tulis ini. Ya, silakan maju dulu. Silakan, ya. Kita tempel. Ya. Ya, maju langsung. Nah, langsung maju. Anida, Nasir. Ya, langsung tempel. Ya, langsung. Yang kalau mau sini maju semua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang terdiri dari saya Habibah Apriliani, Saya Manisa Gahema. saya Daya Natasha, Saya Karunia. Kami akan mempresentasikan tentang sistem tata surya yang terdiri dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah STN Makassar 2 dan rekan guru yang berhadir dalam sosialisasi tentang budaya positif. Ini sebagai bentuk tugas ulur dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 untuk dikumpulkan sebagai bentuk aksi nyata, diantaranya adalah sosialisasi tentang budaya positif. Waktunya adalah 60 menit. Nah, budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini tentang pembentukan karakter. Nah, kita sambil sharing aja lah Bapak Ibu lah. Nah, Bapak Ibu perhatikan pertanyaan pemantik ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setujukah atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang lain? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Nah, ini kemarin Bapak Ibu kami berdiskusi dengan TGP, fasilitator dan instruktur. Ada bermacam-macam pendapat di sini. Ada yang setuju dengan hukuman, ada juga yang tidak. Katanya hukuman itu kata-katanya diganti dengan apa? Konsekuensi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk sekarang ini hukuman itu hampir tidak diperbolehkan lagi, hampir tidak diperbolehkan lagi. Nah, apalagi hukuman itu di tengah orang banyak misalnya menghukuminya. Nah, itu nanti akan menjadi pembulian. Nah, kasihan anaknya, pasti disambati kawannya. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan mengetahui apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah 6 materi yang ada pada budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu belum mengetahui apa materi-materi yang ada di dalamnya. Nah, ini semuanya Bapak Ibu ada pada pendidikan guru penggerak. Nah, memang kalau dilihat semua materi ini bagus kalau bisa diterapkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, Bapak Ibu, kawal. Nah, tidak awal menjadi burus dah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi di stimulus respon ini, sesuatu perbuatan atau perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Nah, tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bila anak melakukan kesalahan, pasti itu ada tujuannya.
kalau kita berpikir secara positif. Nah, kemudian lagi orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iyalah, Ibu Rusda. Nah, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendirilah, bukan orang lain. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kemudian lagi nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kelihatan halus kan, Bapak Ibu harus lihat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini semuanya Bapak Ibu lah nilai-nilai ini yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuki yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, mungkin Bu Hafirah yang pernah mendengar restitusi. Ini materi baru Bapak Ibu lah pada pendidikan guru penggerak. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya ini bila anak melakukan kesalahan, dia itu berbuat itu untuk menghindari hukuman. Nah, itu contohnya. Yang nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau yang nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi anak itu melakukan sesuatu yang disuruh oleh gurunya hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, yang paling baik apa? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah, yang paling bagus itu Bapak Ibu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi kita atau anak itu melakukan sesuatu itu karena untuk menghargai diri sendiri. Sama juga seperti contohnya kita berpakaian rapi, menjaga kebersihan. Itu apa? Untuk menghargai diri kita sendiri, ya kalau bukan untuk orang lain. Nah, itu adalah teori motivasi perilaku manusia.
Nah, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, jadi kita ini bisa memerintah diri kita sendiri ya, bukan hanya terlepas dari perintah. Nah, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, apa kata lainnya restitusi ini Bapak Ibu adalah mencari akar permasalahan atau kita mencari solusi. Bila anak itu berbuat salah, maka kita adakan restitusi. Artinya restitusi di sini mencari akar permasalahan atau mencari solusi. Nah, setelah ini nantinya Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana kita melakukan restitusi ini ketika siswa melakukan kesalahan. Nah, ini di sini Bapak Ibu 9 ciri-ciri restitusi. Ya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu di sini Bapak Ibu ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang kita masuki yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu lah sama aja dengan kesepakatan kelas. Tuh, sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 6. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, ini adalah bagian dari keyakinan. Nah, kalau untuk peraturannya itu mungkin Bapak Ibu lah tidak menggunakan helm itu karena takut misalnya ditilang oleh polisi, didenda. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan itu kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan.
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu lah kita membuat keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini Bapak Ibu ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi Bapak Ibu lah, bukan kita yang membuat keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini, murid yang membuatnya dan ditulisnya pakai tulisan sendiri pada kertas berwarna seperti yang ulun buat itu. Nah, jadi murid sendiri yang menulisnya, kemudian kertasnya berwarna supaya lebih menarik. Kemudian yang nomor 2, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, jadinya kalau melihat dan ditempelnya Bapak Ibu, kemarin tuh ulun bagikan satu-satu kepada anak kertas berwarna itu, kemudian anak menuliskan kesepakatan kelas, kemudian ditempel. Nah, yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, jadi Bapak Ibu, kalimat negatifnya itu kita ganti dengan kalimat positif. Biasanya ada The Bluetooth device is connected successfully. Misalnya ada anak yang jadi di sini kalimat contohnya Bapak Ibu, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu adalah kalimat negatif. Jangan berlari, itu merupakan kalimat negatif. Nah, lalu kita ganti bagaimana kalimat positifnya. Nah, berjalanlah di kelas atau koridor. Kata-kata jangan berlari itu kita ganti dengan kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh lain apa lagi yuk Bapak Ibu? Mulailah apa yuk? Contoh lain lagi kalimatnya. Nah, jadi mulailah ya, jangan membuang sampah sembarangan.
Nah itu adalah kalimat negatif lain anak. Jangan membuang sampah sembarangan. Misalnya anak menuliskan itu di kesepakatan kelas. Nah kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah atau gambar apa aja Bapak Dedi? Atau gambar kayak ini ya lah, nah lebih bagus lagi. Nah jadi kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif supaya anak juanya apa ya mudah melakukannya lah, melaksanakannya ini. Nah kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, yang tadilah berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah itu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Nah jadi tadi kata-kata yang kurang bagus atau yang negatif kita ubah menjadi positif. Nah yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah jadi Bapak Ibu lah, untuk membuat kesepakatan kelas tidak usah terlalu banyak, cukup 7 aja bisa paling banyak. Ada usah sampai 10 misalnya. Nah itu punya ulun itu sesuai dengan siswanya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelasnya itu hanya 7, itu rasanya 20 lebih, itu sesuai dengan tulisan anak kalau tempel-tempel di situ. Kalau keyakinan kelasnya sama aja itu tulisannya. Nah, juga apa? Kesepakatan kelas ini hendaknya kita bacakan sebelum memulai pembelajaran supaya anak itu ingat dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, yang nomor 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Nah, jadi itu ditandatangani oleh muridnya, kemudian juga gurunya. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi Bapak Ibu lah, itu kita tempel di depan. Nah, itu ulun di dinding menempelnya pakai karton, kemudian kertas berwarna supaya anak itu mudah dilihatnya dan pembacanya. Jadi tidak lagi Bapak Ibu lah kayak dulu. Padahal sebenarnya ulun ada jadwal kesepakatan kelas. Nah itu cuma itu bentuknya kayak baku. Yang anak-anak bisa kata bacanya. Nah jadi sekarang kalau ingin membuat kesepakatan kelas itu yang bagus itu tulisan anak-anak
kemudian ditempelkan di depan gelas. Nah, kita tolong perhatikan Bapak Ibu, dari kedua kesepakatan kelas ini, yang manakah yang juga merupakan keyakinan kelas. Nah, dari gambar A dan B ini Bapak Ibu, kelihatan nggak? Yang gambar A, kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Nah, kalau yang B-nya, yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di antara gambar A dan B ini, yang mana Bapak Ibu yang merupakan kesepakatan kelas? Yang mana Bapak Ibu yang merupakan kesepakatan kelas? Yang A atau yang B? Ya? Ya. Kesepakatan kelasnya adalah gambar A. Nah, apalagi di situ Bapak Ibu lah ditambahi gambar-gambar yang menarik. Nah, sehingga murid itu akan tertariknya lah untuk membacanya, karena ada gambar-gambar di situ. Nah, di sini Bapak Ibu ada peraturan dan keyakinan kelas, yang mana yang termasuk peraturan, yang mana yang termasuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu masuk kepada keyakinan kelasnya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Itu keyakinan kelasnya, keselamatan, kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor kayak kita bahas tadi. Kalau keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Nah, itu bentuk apresiasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada bagaimana Gerang? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi kalau kemarin saya perhatikan itu termasuk pembuka. Kalau nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, kalau situasinya adalah pada saat mendorong murid, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bapak Ibu contoh
pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, sekarang ini kita masuk kepada hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu apa kan artinya Bapak Ibu? Hukuman. Nah, kalau hukuman itu tindakan yang diberikan atas suatu kesalahan. Kalau konsekuensi, apa konsekuensi? Kalau konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan lah, itu konsekuensi namanya. Jadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lihat tindakan guru. Di situ ada mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini bentuknya apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Nah, di situ ada bentuknya hukuman. Bisa pernah ya di antara buang-buang pen ini mencatat, bisa lah Ibu Ida. Ketika satu kada bawa pakai lah mencatat 100 kali. Nah, memberikan hukuman kepada anak. Ibu agama ini mah bisa lah menyuruh. Tidak baik. Tidak baik. Nah, jadi Ibu Rida pernah melakukannya lah. Nah, itu Ibu Rida namanya hukuman. Nah, untuk kelas tinggi Ibu Rida. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, sekadar pernah kita lah melihat lah Ibu Rusda, kenapa Ibu Rusda menyuruh anak-anak mutar lapangan berlari. Ya. Nah, itu juga Bapak Ibu lah bentuknya adalah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu bentuknya hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini namanya konsekuensi lah Bapak Ibu, bukan hukuman. Karena dia menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini Bapak Jainuddin pernah kan melakukan ini Bapak Jain? Tidak bisa lagi. Nah, tidak bisa, itu aja Bapak Jain. Nah, kalau ini Bapak Jainlah disebut konsekuensi, bukan hukuman, karena itu tadi ada untuk pelajaran PJOK. Nah, jadi ini kalau nomor 2-nya sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu disebut hukuman. Kalau ini yang konsekuensi ini karena sesuai dengan pelajarannya PJOK. Kalau Bapak Jaya jadi belajar aja apa mengelilingi lapangan basket. Nah, karena untuk pelajaran PJOK ini terlambat 10 menit. Nah, itu disebut konsekuensi. Nah, jadi sudah bisa Bapak Ibu lah membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau kita apa biasanya kebiasaan kita paling mengambil sampah ya di sana, membersihkan WC kan bisa lah kita.
kebanyakan kita apa biasanya menyuruh anak-anak itu bila melakukan kesalahan paling membuang sampah, membersihkan kelas, ya kan? Ada pernah kita menghukum anak itu yang seberat ini lari. Karena apa Bapak Ibu? Zaman kita ini sudah beda lah dengan anak-anak sekarang. Mungkin seperti ibu kepala sekolah dulu, zaman dulu itu apa? Penggaris itu lah biasanya nama layang, penghapus. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Karakter anak-anak sekarang ini sudah berbeda Bapak Ibu lah. Nah apalagi ditambah dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah itu sebenarnya anak-anak itu bebas tadi Bapak Ibu hanya belajar di kelas itu kebiasaan kita Ibu Reni lah. Ini apalagi untuk kelas rendah disuruh duduk rapi bila di dalam kelas. Sebenarnya Ibu Reni kalau di dalam kurikulum apa Merdeka Belajar itu boleh aja anak itu yang duduk di bawah. Ada bapak asalnya mau belajar aja. Bukan kita paksakan lah karenanya bebas, tapi bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan juga. Tapi dia bebas misalnya hendak berduduk di bawah menulis. Ada bapak Ibu Reni atau di sini kita bawa ke keluar kelas. Ini bosan bisa di dalam kelas saja lah Ibu Reni lah. Ibu Ida lah. Lalu ada anak kami misalnya. Nah, kita bawa keluar boleh. Supaya anak itu ini ada bosan lah. Ini kita setahun lah, mulai semester 1 semester 2 di dalam kelas saja belajar, duduk di kursi, menulisnya di meja. Biasanya kita bilangnya apa? Anak-anak itu duduk di bawah lah, sanggit kita sanggit lah. Ayo nak duduk di atas, jalan ini ada aja kursi. Nah sebenarnya itu ada bapak bapak ibu duduk di bawah anak-anak itu bersama aja ini. Artinya kita Merdeka Belajar. Nah itu. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, nyenaknya murid itu Bapak Ibu lah bila dihukum itu Ibu Renia ini pasti apa ya? Ingatnya lah, ingat tebak. Bisa jualnya ada sangkal, bisa jual ingat di dalam hatinya. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah jadinya ingat tuh lawas lah Ibu Reni ini ingat kita sariki atau kita hukum itunya ingat dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah anak membenci kedisiplinan kalau kita hukum. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia bisa jualan kalau kita hukum terus itu berontaknya lah Ibu Reni lah, berontaknya dengan dirinya. Nah kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah kalau dia acak dihukum pastinya bisa jadi menyembunyikan kesalahannya itu. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini ada identitas gagal. Nah kalau mau hukum itu Bapak Ibu lah kemungkinannya identitasnya gagal. Kalau untuk identitas sukses itu
masuk kepada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini sudah kita masuk ke restitusi. Nah, jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, yang bagus itu intinya adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi Ibu Ijai misalnya ada anak itu membuat kesalahan, jadi kita menggunakannya dengan cara restitusi lah. Jangan anak itu membuat kesalahan langsung kita hukum. Nah, kita tanyakan dulu mengapa jadi berbuat seperti itu. Nah, itu restitusi namanya. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, di restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, yang paling bagus itu adalah restitusi. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadinya kita kuatkan lah, jangan langsung kita salahkan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian di restitusi masalah terpecahkan. Ini ada contoh Bapak Ibu. Kemarin itu waktu kami diskusi ada kawan KGP itu di sekolahnya ada muridnya itu Ibu Ijai setiap hari terlambat, diberi hukuman pun setiap hari tetap aja terlambat. Nah, jadinya masalahnya diberi hukuman atau tidak itu sama aja pada murid itu. Nah, jadi ini mencoba menggunakan restitusi ini. Jadi dipanggilnya dulu anak itu. Nah, sebenarnya ini hubungannya dengan BK Ibu Laila. BK itu bukan yang Ibu Laila bimbingan kebutuhan khusus. Nah, BK, kalau BK di sini bimbingan konseling. Nah, karena di sekolahan kita ini tidak ada guru BK-nya, maka guru kelaslah yang merangkap sebagai guru BK. Nah, seharusnya anak itu bila melakukan kesalahan maka dipanggil ke kantor. Menasehatinya atau menegurnya itu jangan di hadapan kawan-kawannya, ibu salah, apalagi bisa di lapangan disuruhnya berjemur misalnya. Nah, itu nantinya akan jadi pembulian. Nah, jadi setelah diselidiki dipindai, anak ini ternyata Inya ini bangun langsung aja di rumahnya itu. Ternyata Inya ini mandi atau membantu orang tuanya dulu di rumah. Nah, membantu orang tuanya ini sungsung tulang ke pasar. Jadi Inya ini disuruh membangun adiknya dulu. Jadinya terlambat ke sekolah. Lalu guru tadi memberikan dengan cara restitusi, diselidikinya dulu, kemudian didatanginya orang tuanya tadi, dijelaskan kepada orang tuanya. Amun anak itulah Ibu Laila ada apa ya kasihan. Dia diberi hukuman tiap hari. Kalau sumber masalahnya itu tidak kita temukan,
itu tidak akan memecahkan masalah akar permasalahannya dulu. Nah ini di sini pentingnya segitiga restitusi ini Bapak Ibu lah yang digaung-gaungkan di pendidikan guru penggerak. Nah jadi kita disuruh mencari akar permasalahan anak dulu, jangan langsung dihukum. Sama aja contohnya juga bila kita ke dokter Ibu Laila, nah Ibu Rusda misalnya, Ibu Rusda ini ke dokter itu anak perawatan muka, tapi ketika Ibu Rusda datang ke dokter itu menggaru-garu tangan Ibu Rusda nih, lalu ke dokter, oh pian ini gatalan why, langsung diberinya salep. Padahal kan Ibu Rusda itu berobat ke dokter itu bukan untuk itu. Jadi dokter itu tidak menanyakan dulu, tidak mengetahui dulu akar permasalahan Ibu Rusda ke dokter itu untuk apa. Nah langsung memberikan obat. Nah itu salah Bapak Ibu lah. Nah kalau hukuman ini negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi ini positif. Jadi yang bagus ini adalah positif. Nah sama kayak Ibu Lela sekarang pelatihan Ibu Lela ABK lah. Nah itu anak berkebutuhan khusus, sama aja itu Ibu Lela ABK ini. Dikira tadi ABK itu anak berkebutuhan khusus ini yang cacat aja ada anak yang aktif jadi berapa dua masuk. Nah lambat atau terlalu pintar berapa masuk kali berapa itu. Nah dikira tadi kita kada tahu lah yang dulu itu ya ABK itu anak berkebutuhan khusus itu yang cacat mental berapa. Nah sekarang ada lagi yang hiperaktif. Nah yang jenius itu terlalu kepintaran itu masuk BK juga, ABK juga. Nah sekarang pembagian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5 lah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu apa Bapak Ibu, bila kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, kita Ibu sana, kalau kebutuhan dasar kita yang 5 ini tidak terpenuhi, bagaimana? Akan merasa apa kita? Sabar akan merasa kecewa dan kecewa. Kalau 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Nah di sini ada soal Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Nah di sini masuk kebutuhannya Ibu Renina, kebutuhan kesenangan Ibu Renina. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini biasanya kelas 1, kelas 2 lah Ibu Maimunah. Nah jadinya sedihnya ibu guru tidak menyapaku jadi muridai, padahal ini itu anak minta tabur udah kita lah. Nah di sini berarti murid itu yang memerlukan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian lagi aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah itu kebutuhannya adalah penguasaan. Aku sebel, yang
gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini termasuk kebutuhan kebebasan. Sebenarnya bisa lebih dari satu, Bapak Ibu lah. Kalau yang nomor satu ini bisa kesenangan, bisa juga di sini apa lagi? Penguasaan masuk juga. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah 5 posisi kontrol. Nah, kelihatan lah Bapak Ibu, halus dah tulisannya. 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu kita merasa-rasanya diri kita inilah Ibu Maimunah ada di posisi mana kita sekarang ini mengajar, di posisi penghukumkan, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kalau penghukum ini contohnya lah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu termasuk penghukum kayak guru sekolah. Nah, boleh di guru sekolah. Nah ini guru saya masuk identitas gagal. Nah, kalau lagi membuat orang merasa bersalah itu apa ya Pak? Berceramah dan mengatakan seharusnya pian ini nakai nggak ada itu. Nah, ibu kecewa banget. Nah, pian ini kan bisa menulis. Nah itu termasuk membuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Nah kalau teman, posisi kontrol teman itu seperti apa contohnya? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah ini masuk kepada identitas berhasil atau sukses. Pemantau, di posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Nah yang paling bagus itu Bapak Ibu adalah di posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Minimal Bapak Ibu kan kita ini berada di posisi pemantau, kata instruktur kemarin kami diskusi. Kalau teman itu lah kurang baik juga ibu sana lah ya loh, murid itu seolah-olah mengawal kita. Nah kurang baik juga itu. Kalau di pemantau itu minimal kita ibu ini pemantau, dan paling ideal itu titik paling ideal itu adalah di manajer posisinya. Nah kalau murid itu ada permasalahan, nah bisa kita ini menggunakan posisi kontrol ini, posisi kontrol temankah, pemantau kah, atau manajer. Nah ini jika terjadi permasalahan pada siswa, atau jika anak itu Bapak Ibu melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah jadi ada hubungannya antara kesepakatan kelas dan segitiga institusi. Jadi kita kembalikan lagi kepada anaknya, apa nak kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah itu. Nah sekarang dampak pada murid Bapak Ibu lah. Kalau kita di posisi penghukum, itu murid itu bisanya mengulangi kesalahannya, ya lah Bapak Ibu. Kalau Pak jangan dihukum tuh nyampi, ada kalau. Nah tetap punya mengulangi kesalahan. Kemudian kalau di membuat orang merasa bersalah ini, merasa rendah dirinya lah. Nah kalau di posisi kontrol teman,
lemah, tidak mandiri, tergantung kepada kita adanya. Karena tadi kita berada di posisi kontrol teman. Kalau di pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau di manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini Bapak Ibu lah 5 posisi kontrol. Jadi bisa aja buang-buang PM ini melihat, oh saat ini aku mengajar di posisi mana yuk. Nah, jadi Bapak Ibu lah yang minimal di posisi pemantau. Yang paling bagus itu atau titik paling dia itu adalah di manajer. Nah, pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini Bapak Ibu lah posisi kontrolnya, yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, itu kata-katanya. Kalau pernah kita di kelas lah, guru saudara mengatakan pernyataan seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu masuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak nak. Nah, itu posisi teman. Nah, kalau pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu di posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisinya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah penghukum Bapak Ibu lah. Nah, kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu hanya pernah mendengar lah, segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusinya. Kelihatannya kawan. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kalau menanyakan keyakinan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nak? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusi ini yang digaung-gaungkan di dalam guru penggerak. Jadi diharapkan kalau murid melakukan kesalahan itu, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, jangan langsung melakukan hukuman. Jadi Bapak Ibu lah sudut pandang kita yang perlu dirubah lah. Jangan lagi apa-apa itu melakukan sedikit dihukum atau punishment lah. Nah, itu proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ada Bapak Ibu lain di dalam anak itu di kelas itu bisa juga mencari perhatian ya kalau. Nah, sehingga yang melakukan kesalahan itu karenanya mencari perhatian. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu lah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Nah, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada dua yang nyerah, Ibu Renira, kelas 2 ini seninya anak bermanja-manja, ya kalau mau marahi lawan ibu. Nah, itu sebenarnya Ibu Renira nya tuh minta perhatian sama kita. Apalagi bisa kita pusuk, misalnya. Nah, itu nya senang lah itu. Nah, jangan di sini kita menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu validasi yang salah tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian
kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah kesimpulannya. Disiplin positif itu Bapak Ibu lah yang tadi kita sudah ulun sosialisasikan. Nah, mungkin itu aja sosialisasi tentang budaya positif di SDN Lapasan 2. Sebenarnya teori ini bagus ya Bapak Ibu lah, tapi kadang praktiknya itu sangat sulit untuk kita kerjakan ya Ibu Reni. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu adalah restitusi dan keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing Bapak Ibu lah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya terkhusus bagi diri orang sendiri, bagaimana budaya positif ini dilakukan di setiap pembelajaran. Nah, terutama tadi kita membuat kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Demikian yang dapat ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.